siswanya juga. Itu memang cukup luas ya. Terus biasanya bisa untuk modal kalau mau usaha sendiri, bikin bakery atau snack gitu di rumah gitu, nggak usah kerja sama orang ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian di waktu saya bisa saya juga, cuma kan saya itu juga dibagi, ada yang masak, ada yang bagian pastry. Kalau saya mungkin lebih ke pastry-nya bukan masak. Kalau saya dulu bikin sop aja lah gitu, saya pusing. Tapi kalau bikin dulu ya bisa. Kemudian juga kayak saya ke perusahaan yang ada apa ingredient yang lain, karena mereka juga kan promosi mendemokan produknya. Salah satunya Banyak sekali peluang kerja di bisnis kuliner ya, salah satunya bisa jadi baker, bisa jadi chef, bisa teh di lapangan, kita kalau ketemu apa kita bisa jadikan apa ya, atau kita ketemu produk baru ya. Mungkin pernah dengar ada yang namanya pengganti margarin. Wah, ini PR kita juga Pak ya. Ada yang namanya pengganti margarin. Wah, hebat banget ada yang bisa menggantikan margarin. Nah, ini juga salah satu jobnya technical service. Apa sih bedanya pakai margarin dengan enggak? Ini juga pengembangan dunia usaha kuliner. Macamnya banyak sekali. Minyak goreng aja itu ada macam-macam. Minyak goreng sawit, minyak goreng yang putih juga apa itu kelapa ya Pak ya? Itu beda-beda. Nah ini juga implementasinya berbeda, handlingnya berbeda. Ini ada yang namanya minyak goreng padat. Ada yang teman-teman pernah dengar minyak goreng padat? Ya, mungkin kita berpikirnya minyak goreng yang dipadatkan, minyak goreng saya dipadatkan, padahal itu fungsinya berbeda. Nah ini juga salah satu job desk dari seorang technical service, bisa menjelaskan manfaat plusnya, positifnya apa menggunakan minyak padat, minyak cair. Jadi itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sudah ada yang pernah dengar belum ya technical service? Belum ada kan ya? Nah nanti mungkin bisa lihat-lihat di job stick ya, ada namanya pekerjaan technical service itu technical advisor. Technical advisor, jadi ada level-levelnya juga sih di sana. Ibu bawa bumbu soda di sini, ini yang fresh milk, kemudian juga sama pewarna merah. Belum bisa mungkin saya Ivan kalau mau jadi chef nggak hanya bisa, biasanya bisa jelasin juga. Tadi pakai speed berapa chef? Satu aja, yang pelan aja karena Satu. Ini belum keluar suaranya ini chef Ivan. Padahal kalau jadi chef itu harus ini loh, banyak komunikasi loh. Masa mau sibuk dikit ya kan? Ya, masukin sedikit-sedikit ya. Kalau saya yang ini beda lagi mas. Mungkin chef Ivan kan kalau boleh saya praktekin ya chef. Kalau chef Ivan kan mungkin kalau chef Ivan kan cuma begini ya. Kalau saya itu sambil jelasin. Kalau saya beda. Oke loh ya. Oke, sambil selang-seling ya, ini masukin, ayo lagi. Chef Esa nih perlu digembleng ini jadi chef. Scrub dulu, karena biasanya kayak gini nih, sampingnya masih ada yang kuning gitu. Scrub lagi terus sampai homogen, merata lah ya, anu homogen. Oke, kalau sudah tadi kan loyangnya udah disiapin. Nah kalau yang benar itu adonannya nanti kayak gini ya. Jadi dia nggak gagal, nggak pecah-pecah kayak gitu.
Yang penting tadi pas masukin telur sama ini yang cairan ini, tepung dulu baru nanti. Ini karena dadakan saya perlu pastikan dulu ini adonan oke saya. Oke. Oke, sampai sejauh ini karena ini on the spot ya, kita nggak sulap, nggak sihir ini. Jadi saya pastikan dulu ini sesuai ya, sesuai dengan resep. Ratain sedang, dia bisa tinggi, kokoh, cuman ya agak sedikit keras. Jadi prefernya ke sedang ya. Ya. Tapi semuanya sih itu oke ya, maksudnya nggak ada masalah. Jadi tepung tuh ada beberapa jenis ya, jadi ada tepung rendah, tepung protein tinggi, ada juga tepung yang khusus roti, ada tepung yang khusus mie. Jadi nggak semua tepung itu bisa di. Ini kayaknya kalau saya semuanya malah ketinggian. Bisa dikurangin aja. Ini berarti pengaruhnya tadi namanya specific gravity. Ya, ini nanti kan masih di oven, masih ngembang lagi. Nah, mungkin bisa dicontohin Oke. tatakannya berbentuk apa? ini aja. Oke, ini bisa di oven. Kurang lebih waktunya antara 35-45 menit ya. 35 sampai 40 menit. Sambil kita oven, kita lanjut ke prepare yang di resep kedua. Mas Ihsan, Chef Ihsan, terima kasih untuk waktunya. Kasih tepuk tangan untuk Chef Ihsan. Ini kayaknya deg-degan banget ini calon-calon chef. Selanjutnya kita panggil juga dong chef, calon chef yang lain. Siapa nih? Saya hitung 1 sampai 3, nggak ada yang berdiri, saya tunjuk ya. 1, 2, oke. Nah, ini nih, calon chef juga nih kalian nih. Nah, sambil nunggu di oven gitu kan. Tas. TOS 30 ya. Oke. Iya. Nah, kalau ini adalah jenis yang sponge cake ya. Caranya biasanya disebut konvensional method ya. Caranya yang kebetulan ini beda sama yang di resep gitu ya. Sebenarnya semua bisa sih, cuma Semua beda, bisa. beda takaran aja. Iya. Jadi kalau yang di resep itu pakainya berapa chef itu? Harusnya berapa gram? 10 ya. 10 gram. Iya. Itu dengan merek yang di atas kualitas ini, tapi karena kita ada yang di sini belinya kualitas di bawahnya, artinya harus nambah. Jadi tetap bisa saya dipakai. jadikan 15 gram ya. Kan ya mungkin sebenarnya 13-14 ya bisa, cuma kan angkanya susah gitu. Penyesuaian. Oh iya. Oke. Wes. Oke. Sambil saya cek cake-nya ya. Sama. Ini ada saksinya di sini ya, di samping saya ini. Saya nimbangnya bener atau enggak. Ya kalau kelebihan atau kurang 1 gram itu wajar ya. Jadi teman-teman di sini belajar teknis ya. Kalau resep itu masih bisa kita adjust lagi, ada penyesuaian bahan. Tapi kalau teknis caranya bagaimana, step by stepnya, ini yang harus kita pelajari di sini. Kurang lebihnya 6. Enggak, itu cuma isinya aja. Biasanya rata-rata itu antara 50 sampai 60 tanpa kulit. Yang besarnya sedang gini ya. Nanti kira-kira paling 300 lebih sedikit.
Ini putih dan kuningnya masuk semua. 53. Biasanya memang sekitar segitu beratnya. Jadi kalau 300 itu kurang lebih memang 6. Waktunya kurang lebih 7 sampai 9 menit kurang lebih ya. Itu tergantung ininya juga, speed mixernya. Oke, maksimal langsung. Ya, nah kalau mau ini kalau mau hasilnya oke maksimal itu gini, tangannya. Ya, ini gitu. Nah, oke. Jadi agak cepat. Ya, jangan ditahan ini ya, ditaruh aja tapi putar sini. Ya saya udah lihai banget ini tempatnya. Siapa tadi Kak Fannya? Kak Fannya? Oh Evan. Amnesia ini saya. Semua sudah, tambah coklat pasta. Kalau untuk coklat pasta ini bisa digantikan yang bubuk gitu nggak kan? Hanya bubuk. Ini saya pakai dua ya. Biar apa aroma coklatnya lebih kerasa karena nanti ada kopi juga. Kalau nggak saya tambahin itu yang dominan nanti kopinya. Jadi saya pakai dua. Biasanya orang lama itu kan gini ya, sedikit gitu ya. Kalau mau cepet tuh gini. Nih, perhatikan dulu nih. Tadi kan sedikit-sedikit. Kalau mau cepat ini. Kalau mau cepat. Caranya seperti apa? Ini, kayak ini. Tapi ada caranya. Kalau enggak harus. Ada caranya. Silakan diperhatikan. Ada Itu dituang Pak. Tapi ke sini yang muter ini, yang mixernya, bagian mixernya. Nah situ aja. Jangan bilang situ terus semua. Nah kalau udah gini, kayak gini. Itu tadi kenapa Sen? Ngamuk atau apa itu tadi? Rata sama gelembungnya yang besar-besar keluar. Ya, itu teknisnya seperti itu. Yang paling ini kan ada titik-titik yang keluar. Mungkin Mbak Pena. Kan keluar ini. Elva, boleh coba juga sambil sama kamu kalau berat-berat. Oke, begitu ya. Di pelampiasan emosi jadinya. Ini kalau ini lebih cepat ya karena dia spons ke margarin bulannya nggak sebanyak tadi, ini paling sekitar 20-25 menit. Oh yang itu kayaknya udah bagus. Oke, Chef. Oke. Masih normal ya. Nah sambil nunggu teman-teman, ini kan pada pakai pegang HP semua kan ya. Nah, pada punya Instagram gak nih? Ada yang gak punya? Resep-resep yang kita tampilkan di sini juga ada. Teman-teman bisa cek online ya. Di Instagramnya dicatat, langsung di follow sekarang. Kreasi Dapur Wilmar. Yuk sekarang dibuka dong semuanya. Saya mau cek satu-satu udah pada follow belum ya. Jadi nggak perlu kita susah-susah, zaman sekarang bisa pakai teknologi. Boleh dibuka Kreasi Dapur Wilmar, langsung di follow semua. Cek semua resep yang ada di sana. Kita praktekkan di sini, udah dicoba, udah di. Pak Agus mungkin mau di follow juga Instagramnya. Mas Arif mungkin mau di follow juga. Kakak Zen mungkin mau di follow.
ininya sebentar. Ada cewek cantik. Supaya apa lembek aja, nggak sampai ngembang. Cuma Kak, sampai Kak, lembek siapa aja. namanya Kak? Kak Intan, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Chef Intan hari ini yang membantu chefnya untuk pembuatan topping buttercreamnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak saya tanya nih. Saya nanya, masa saya yang nanya terus? Oke, siapa ya? Itu Bagus saya bisa, tanya. cuma dia nanti cenderung ke itu nanti yang buat cake-nya ya. Jadi cake-nya setelah matang itu sebelum didekor kita oles simple syrup. Maksudnya itu biar setelah besoknya itu masih lembab. Berarti dicampur Moist. sama Oh enggak, itu nanti buat olesan di cake-nya. Kalau ini cuma yang ini apa? Gula halus, sour bening, sama susu kental manis, sama gitu. Jadi itu ke tricky aja ya, bagaimana cake itu nanti nggak setelah 2 hari nggak kering. Ya. Apanya? Saya bikin tadi sour beningnya 1 kilo, ini sama ini 1.100. Buat apa? Kopi cokotornya sudah, nanti habis ini tinggal bikin simple sirupnya. Kenapa? Terus krim yang ini yang ada cheese-nya, cake lagi, krim lagi, terus cake lagi. Ini nanti cake-nya kan lumayan tinggi tuh. Itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Kalau mau cepat bagi 2. Tapi kalau mau bagus bagi 3. Oke. Asidnya aja, nggak apa-apa. Ini fungsinya untuk apa ya, Zul? Biar gulanya itu apa ya, agak soft gitu ya. Biasanya Sudah pernah magang ya di bakery? Boleh cerita di bakery mana? dari bagian dulu. Bahari Bakery. Oh, salah satu customer kita ya, Mas Arif ya? Betul nggak? Bahari Bakery, salah satu customer kita ya? Betul Ibu. Oke. Nah, boleh cerita dong pengalamannya di sana makan sebagai di bagian apa, di bakersnya atau apa? Di Bali Bakery ada 3 bagian, ada produksi, cake sama ada di produksi cake sama packing. Kita moving kayak di rolling gitu. 1 minggu di produksi, 1 minggu di cake, 1 minggunya lagi di packing. Oke. Dari 3 bagian produksi itu, moving itu apa yang tersulit? Bagian mana yang tersulit? Produksi, packing, sama cake. Ya, itu yang Enggak ada sih. oh, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Lulus nanti ya. Yang tersulit nggak ada. Jadi kita cuma ini kalau gini nanti diaplikasikan buat tengah, ditumpuk, didiemin agak turun, ambles kurang kokoh. Jadi tambah buttercream ya biar agak kokoh. kasih tepuk tangan dulu dong untuk Sefuk. Wah. Bagian lucunya sering nyangkut gitu ya. Jadi setelah sampai pojok ini diangkat gini ya, diangkat. Ini kitnya agak kering sedikit karena tadi sempat listriknya mati. Jadi kalau saya tadi saya angkat, takutnya kenanya belum mati. Nah, Di sini langsung di shoot slow mo. Satu lagi kan, wow. Kasih
menarik untuk teman-teman yang terpilih. Oke, silakan sebanyak-banyaknya diposting di tag dari Instagram kami, nanti ada gift di terakhir acara. Atau mungkin mati sebenarnya, bukan karena adonannya, karena listriknya. Alhamdulillah. Luar biasa. Challenge accepted. Baterai kan harus ininya dingin, kalau enggak leleh ya. Oke, 11.00 kita istirahat, kita kembali lagi di sini 11.03 ya. Tidaknya tahap apa ini? Tes. Jadi timnya kita potong jadi tiga. tahap berikutnya finishing, kita masuk ke tahap dekor. Kita garis dulu, kasih tanda, muter dulu. Ada alatnya sebenarnya ini yang ada apa? Ya, gitu, jadi dia lebih ramai. Dalamnya masih hangat. Kasih ini Pak, sini. Dalamnya juga dingin. Ini belum bisa saya kasih krim karena masih panas. Nanti leleh. Kita singkirkan dulu. Pelan. Yang ini kita bagi 3 karena nanti mau 3 susun ya. Perlu bantuan nggak, saya mau? Hanya 3 langsung. 3 langsung. Oke. Puas. Ada satu lagi, mungkin ada yang mau bantu, ada yang mau coba. Ini nggak ada yang mau coba ya? Masih ada satu yang mau oles di sirupnya. Oke. Kita pakai langsung segitiga. Ya, mungkin biar ini bisa buat jangan tinggi-tinggi ya. Langsung ke Tegar. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ai, Ibu Asih. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir bersama kami. Jadi tadi kita ajarkan ke teman-teman dari SMK 1 untuk 2 resep. Yang pertama red velvet. Apa chef dibantu? Mungkin ada yang bisa nyebutin tadi apa? Oreo. Oh, red velvet, Oreo. Dan yang kedua apa? Kopi Choco Torte. Mas Arif dikasih mic-nya apa ya? Ini berarti nggak ngantuk, berarti benar-benar nyimak ya tadi. Kedua, Ada kopi cokok. chocolate. Oke, jadi tadi kita ajarkan kepada teman-teman dari SMK 1 Bogor ini ada 2 resep. Yang pertama red velvet
Oreo, yang kedua Oreo, coffee choco torte. Nah ini sebagai bekal untuk adik-adik nanti ketika ujian kompetensi di sekolah. Kalau lainnya ada yang mau bantuin untuk bikin dekoratifnya, silakan. Ada satu cake yang perlu didekor. Bagus, abang bagus, namanya udah bagus. Silakan. Wow, keren, ini calon presiden. Kasih tepuk tangan untuk saya, bagus. Ya Allah. Dibikin kayak gini mas, garis gini tapi yang nempel. Kita taruh yang atas. Tunjukkan pesona. Grogi, perlu saya dampingi lebih dekat lagi. Ini lagi kurang mas. Kalau mau marut coklat ditaruh di kulkas dulu ininya, jadi pas dipegang diparut nggak lengket, nggak lumer di tangan. Jadi ini dipotong, dimasukkan dulu, nanti baru diparut. Oke, itu yang simple ya, simple dulu. Nanti next kalau bikin lagi yang lainnya nanti yang agak lebih susah lagi. Ngangkatnya gini, ini biar gini. It's oke, sebenarnya gini aja sudah sih. Kalau menurut saya cuma biar agak manis-manisnya sedikit. Kalau mau divariasi ya, bunga gitu yang simpel tapi ya cuma tinggal segitiga.
Contohnya satu aja, nanti kelamaan di sini masak aja. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini yang tadi coklatnya udah didinginkan dulu, hanya didinginkan plastik, gampang marutnya. Potong kuenya. Nah jadinya gini ya, rapi, nggak boleh ada yang rusak. Ini triknya, dipanasin dulu. Seperti itu. Nah, generasi sekarang teman-teman itu sudah seharusnya menjadi generasi yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih proaktif. Ya, arus informasi itu banyak. Salah satunya dari jajan, ya kan? Kalian nggak harus ikut ini, sudah tahu resepnya kayak itu seperti apa. Kalau kalian gunakan HP kalian ini dengan baik, ya bener kan? Setuju. Nah, tapi semua, ya kan, semua itu menjadi sia-sia kalau memang dari diri kalian sendiri nggak ada niatan buat berkembang, ya kan? Nah, padahal ke depan yang diharapkan sama masa depan siapa lagi kalau bukan kalian, bener nggak? Nah, maka mulai dari sekarang nih siapkan diri kalian mulai dari sekarang. Jadilah anak muda yang kreatif, yang inovatif, dan yang proaktif. Muter-muter pindah-pindah. Roti ini sama-sama roti, tapi yang sama kita di sini, yang sini kita itu lain-lain. Asalnya yang menuntut mereka membuat seperti itu. Jadi mereka memang istilahnya jadi apa ya? Menuruti kemauan pasar. Beberapa kali bersama saya juga demo di daerah-daerah, kemudian juga demo langsung juga ke UKM. Jadi begitu banyak yang kami temui, mereka bukan juga berasal dari orang yang belajar yoga seperti adik-adik semua. Kalau adik-adik semua ini istimewa karena sudah betul-betul dipersiapkan dari sekarang